Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu semangat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 12 MIPA semester 1 untuk pertemuan ketiga. Pada pertemuan ini, kita akan menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan faktorisasi dan bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menentukan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan faktorisasi dan bentuk dasar limit fungsi trigonometri dengan tepat dan teliti, serta dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dengan tepat dan cermat. Sebelum ke materi, mari kita ingat kembali mengenai rumus identitas trigonometri. Selanjutnya, kita ingat kembali bentuk dasar limit fungsi trigonometri. Ada 10 bentuk ya, namun ada tambahan lagi, yaitu yang ke-11, limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan A per B. Yang ke-12, limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan A per B. Nah, tadi mengenai rumus identitas trigonometri, dan sekarang bentuk dasar limit fungsi trigonometri ini perlu sekali kalian kuasai untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu rumus identitas trigonometri, tahu bentuk dasar limit fungsi trigonometri, insya Allah akan memudahkan kalian dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Sekarang, jika diketahui limit X mendekati 0 tan kuadrat X per 1 kurangi cos 2X, maka bagaimana cara menentukan nilai limit tersebut? Untuk menentukan nilai limit tersebut, kita perhatikan pembahasan berikut ini. Contoh soal 1. Tentukan nilai dari limit X mendekati 0 tan kuadrat X per 1 kurangi cos 2X. Alternatif penyelesaiannya, langkah pertama, seperti biasa, kita substitusi dulu, karena takutnya limit tersebut ada nilainya ya, jadi harus disubstitusi terlebih dahulu. Nah, di sini, limit X mendekati 0, tan kuadrat X per 1 kurangi cos 2X, sama dengan, karena X-nya mendekati 0, maka X ini kita ganti oleh 0 ya, sehingga tan kuadrat 0, per 1 kurangi cos 2 kali 0 sama dengan, karena nilai tan 0 itu adalah 0, maka 0 dikuadratkan pun hasilnya adalah 0. Kemudian 1 cos 2 kali 0 berarti cos 0 itu adalah 1, sehingga 0 per 1 kurangi 1 adalah 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini merupakan bentuk tak tentu. Karena merupakan bentuk tak tentu, maka kita harus mencari alternatif penyelesaian lainnya. Nah, langkah selanjutnya kita tulis kembali limit X mendekati 0 tan kuadrat X per 1 dikurangi cos 2X sama dengan, nah jadi kita cari atau ubah bentuk yang dapat kita ubah gitu. Limit X mendekati 0 tan kuadrat X per 1 dikurangi 1 kurangi 2 sin kuadrat X. Nah, dari mana bentuk ini berasal? Kalian ingat, rumus identitas yang cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Nah, sehingga dari sana diperoleh limit X mendekati 0 tan kuadrat X per 2 sin kuadrat X. Karena 1 dikurangi 1 kan hasilnya 0. Negatif kali negatif positif, sehingga hasilnya adalah 2 sin kuadrat X. Kemudian, ini kan di dekatan kuadrat X itu ada angka 1 ya, jadi 1 per 2. Nah, 1 per 2 ini merupakan konstanta. Berdasarkan sifat limit, kalau konstanta bisa dikeluarkan kan, jadi 1 per 2 nya kita pindahin ke depan. Kemudian limit X mendekati 0 tan kuadrat X per sin kuadrat X sama dengan 1 per 2
yang tadi tetap kita tulis limit X mendekati 0. Nah, karena di atas kuadrat di bawah kuadrat, maka bisa kita ubah bentuknya seperti ini. Tan X per sin X dikuadratkan. Nah, sama dengan 1/2 yang tadi di depan. Dan tan X per sin X itu nilainya adalah 1. Kalian ingat, tadi dalam bentuk dasar, limit X mendekati 0, tan AX per sin BX itu sama dengan A per B. Nah, di sini kan karena koefisien di sininya 1, di tan X itu kan di sininya 1 ya, koefisiennya sin X juga 1, jadi 1/1 adalah 1, sehingga 1 kuadrat, 1 dikuadratkan 1, 1 kali 1/2 hasilnya adalah 1/2. Jadi, nilai limit X mendekati 0, tan kuadrat X per 1 kurangi cos 2X sama dengan 1/2. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal 2. Tentukan nilai dari limit X mendekati 1, 5X kurangi 3 sin X kurangi 1 per X kuadrat kurangi 4X tambah 3. Berikut alternatif penyelesaiannya. Langkah pertama, seperti biasa, kita substitusi terlebih dahulu. Limit X mendekati 1, 5X dikurangi 3 dikali sin X kurangi 1 per X kuadrat dikurangi 4X tambah 3 sama dengan 5 dikali 1, kita ganti ya X-nya oleh 1, dikurangi 3, kemudian dikali sin 1 kurangi 1 per 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 ditambah 3 sama dengan 0/0. Ini kalau kita operasikan secara aljabar, boleh kalian buktikan sendiri, ini hasilnya adalah 0/0. Dan dalam limit, 0/0 itu merupakan bentuk tertentu, sehingga untuk menentukan nilainya kita cari dengan metode lain. Nah, kita coba dulu dengan faktorisasi. Limit X mendekati 1, 5X dikurangi 3 dikali sin X kurangi 1 per X kuadrat dikurangi 4X tambah 3 sama dengan limit X mendekati 1, 5X dikurangi 3 dikali sin X kurangi 1. Nah, yang X kuadrat kurangi 4X sama 3-nya kita faktorkan menjadi X kurangi 3 dikali X kurangi 1. Selanjutnya, sama dengan limit X mendekati 1. Jadi kita pecahkan atau kita pisahkan yang ini ya. Jadi limit X mendekati 1, 5X dikurangi 3 per X dikurangi 3 dikali limit X mendekati 1 sin X dikurangi 1 per X dikurangi 1. Jadi kita buat yang samanya. Kan di sini sin X kurangi 1, berarti bawahnya kita cari yang samanya yaitu X kurangi 1 juga gitu. Nah, selanjutnya kita substitusi dulu yang ini. Sama dengan 5 kali 1 kurangi 3 per 1 kurangi 3 dikali limit X mendekati 1 sin X kurangi 1 per X kurangi 1. Nah, kenapa yang ini tidak disubstitusi? Karena kalau yang ini disubstitusi, maka nanti dia akan menghasilkan 0/0. Sehingga untuk menyelesaikannya akan kita gunakan cara berikutnya. Nah, kita sederhanakan dulu tapi ya. 5 kali 1 itu kan 5, dikurangi 3 itu hasilnya 2, 1 kurangi 3 itu hasilnya negatif 2, dikali limit X mendekati 1 sin X kurangi 1 per X kurangi 1. Nah, untuk menyelesaikan bentuk limit X mendekati 1 sin X kurangi 1 per X kurangi 1, harus kita misalkan seperti berikut. Jadi kita misalkan dulu X kurangi 1 itu oleh T, atau sebetulnya bebas kalian mau pakai variabel apapun, tapi di sini Ibu misalkannya oleh T. Jadi kita misalkan T sama dengan X kurangi 1, maka X sama dengan T tambah 1. Tuh. Untuk X mendekati 1, maka T sama dengan 1. Kurangi 1 sama dengan 0. Nah, sehingga sama dengan yang tadi ya, 2 per negatif 2, limit X mendekati 1 sin X kurangi 1 per X kurangi 1, itu hasilnya 2 bagi negatif 2 itu kan negatif 1 ya, dikali limit
Nah, tadi kan X-nya kita ganti dengan apa ya? Dengan T. Nah, T mendekati 0. Kenapa 0? Karena di sini T sama dengan 1 kurangi 1 sama dengan 0. Kemudian sin, nah yang X kurangi 1 tadi udah kita misalkan oleh T. Jadi sin T per T. Gitu. Nah, jadi negatif 1. Kemudian berdasarkan bentuk dasar limit fungsi trigonometri, kalau ada limit T mendekati 0 sin T per T, itu hasilnya adalah 1. Sehingga hasilnya negatif 1 kali 1 sama dengan negatif 1. Jadi, nilai limit X mendekati 1, 5X kurangi 3 dikali sin X kurangi 1 per X kuadrat dikurangi 4X tambah 3 sama dengan negatif 1. Demikian pembahasan contoh soal 1 dan 2. Jika kalian merasa belum puas, kalian dapat menonton video-video yang udah Ibu pilihkan untuk kalian. Jika kalian sudah memahaminya, silahkan kerjakan kuis pertemuan ketiga yang terdapat pada Google Classroom, atau dapat juga kalian akses di link berikut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian penjelasan Ibu pada pertemuan hari ini. Semoga dapat memberi manfaat buat kalian semua ya. Terima kasih, sampai jumpa pada kegiatan belajar berikutnya. Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.